Nah, teman-teman, sekarang kita akan menambahkan data pada dashboard kita. Pada dashboard kita ini kan belum bisa tambahin data nih, masih ini dia. Pokoknya nggak bisa. Pelanggan ini waktu kita ketik tambah, dia masih error karena kita belum buat lagi si functionnya di pada controllernya. Sekarang kita pergi ke Visual Studio Code. Kemudian pergi ke bagian controllers yang admin, pilih yang pelanggan. Terus di sini tinggal kita buat function tambah. Nah, untuk codingannya, kita langsung aja ambil dari si supplier ini. Nah, si supplier ini kita ambil yang dari eh, public ini sampai ke kondisi akhir. Tuh, kondisi akhir. Ctrl C, kita pindahkan ke si pelanggan yang di bawah sini. Ini buat masing-masing ya untuk mengetahui gitu. Nah, sekarang kita tinggal ubah-ubah aja kayak kan di sini supplier kita ubah ke pelanggan. Kode supplier seperti biasa kita ubah ke pelanggan. Udah pas ya yang namanya panjang. GR. Tapi yang aku bukan ada. Pasti ada. Bisa cek link admin juga ke pelanggan. Kita kontrol S, kemudian kita pergi orang kan Nah, kita ke views yang adminnya, kan di pelanggan belum ada yang namanya create. Nah, jadi kita bakal masukkan di pelanggan ini buat new file, create dot blade.php ya. Nah, si create dot blade.php ini kan masih kosong. Kita ambil yang di suppliernya yang create. Kita kontrol A, kita pergi ke terus kontrol C, kita ke create, kontrol V. Nah, bagian-bagiannya bisa diubah. Ditambah kategori, tetap tambah supplier, kita tambahin, kita ubah, tambah pelanggan, terus ini kode supplier ke kode pelanggan. Maaf ya nggak kondusif soalnya ini masih di warkop kami.
kode Kan sambung yang krit tuh yang buat pelanggan. itu ada Air putih tadi udah dinyanyi. Pelanggan. pertama itu ada di 6 menit. Nama apa ya? Ubah-ubah aja ke pelanggan semua. Sebenarnya bisa dikontrol D aja ya. Muncul ini Oke, itu yang itu satu. Terus ya ada satu lagi yang sorry. iya 12 menit sampai muncul dan lagi dan oh nih ini untuk penampilan tanda tanya. halaman yang lain-lain udah selesai. Kita Ctrl S. Terus sekarang kita pergi ke Mozilla tadi. Terus kita refresh. Masih loading ya teman-teman. Nah, sekarang kita udah bisa menambahkan barang kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya belum menunjukkan kan apa bisa apa belumnya. Kita sekarang langsung aja kita ketikkan kode pelanggannya misalnya 12, nama pelanggannya misalnya si Dina Cantik. Kemudian alamat misalnya di Lambada. Terus no HP kita misalnya 081377 bla 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 bla. Kemudian langsung bisa disimpan ya teman-teman. Berhasil. Bye bye. Nah, tadi kan waktu misalnya kita masukkan data di pelanggan, pasti kalau misalnya kita tambahin, pasti kesetornya ke supplier. Ya kan? Ke sini tadi ya ini yang kita buat tadi kan. Ternyata ada yang salah guys, karena aku nggak ada ubah. Di create-nya itu masih suppliernya. Nah, jadi kita tinggal ubah ke pelanggan. Terus kode supplier ini ubah ke kode pelanggan. Tadi lupa saya ubahnya. Ini kan masih kesetor ke supplier semua. Jadinya pelanggan. Kesilapan dalam ini. Ctrl S, kita pergi lagi supplier. Nah, kita coba ya di pelanggan. Kita tambahkan data kita di pelanggan. Kode pelanggan 22, nama pelanggan Andriana, alamat Pisang misalnya, HP 0813 2005 6170 misalnya, simpan, ya Jungko misalnya. Jangan deh nama pacar saya aja Andika. Simpan. Kok nggak bisa? Bentar ya, kita cek lagi Visual Studio Code-nya. Namanya masih ini, si supplier. Terus lagi. Ya, deh. Tiga tadi. Nah, alamat. Nah, simpan.
Error, guys. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Ternyata karena ada sesuatu di bagian index.php. Di sininya tadi masih supplier. Karena kan kita copy ya tadi, makanya diganti di bagian admin ini jadi pelanggan. Kemudian ini jadi pelanggan, maka jadilah web kita. Atau maksudnya jadilah seperti ini. Nah, jadi kita bisa tambah lagi. Pelanggannya berapa misalnya? 14, nambahkan Junko misalnya. Terus alamatnya Korea. HP dia 08776859 misalnya. Berhasil. Sekian, bye-bye.